Kayaknya udah. Oh, udah pas. Jangan yang lebih bagus kayak tadi, Pak. Kalau sekarang mohon maaf atas kepalanya itu agak ini. Oh, gitu aja ya. Ya. Oke. Oke, kita mulai. Unmute dianya, unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Klik TV, bertemu lagi bersama saya Meki Polanda dalam acara Dialog Virtual, di mana pada sore hari ini kita akan membahas sebuah tema yang luar biasa yang kita alami pada saat ini, yaitu penguatan sektor UMKM di tengah pandemi COVID-19, di mana di tengah-tengah kita telah hadir seorang narasumber, yaitu Bapak Basri Basir MR. Beliau merupakan salah satu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Selain itu, dia juga sebagai coach practitioner startup bisnis dan UMKM. Assalamualaikum, Pak Basri. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Gimana, Alhamdulillah Mas? baik. Alhamdulillah baik juga, Pak. Ya. Sehat terus, Pak ya? Sehat terus, tetap jaga jarak. Iya, tetap jaga jarak. Masa pandemi. Iya. Pak, pada sore hari ini kita coba mengulas lah tentang situasi khususnya perekonomian dalam suasana pandemi COVID-19 ini. Kita ketahui bersama bahwa semenjak ditetapkannya oleh WHO physical distancing, itu memiliki dampak yang luar biasa, khususnya perekonomian. Nah, kita coba mengulas bagaimana nasib para pelaku UMKM di tengah pandemi COVID-19 ini. Mungkin situasinya, pendapatannya, dan kira-kira kiat-kiat yang harus dilakukan baik dari pelaku UMKM itu sendiri maupun kebijakan-kebijakan pemerintah itu dalam memberi solusi dalam penguatan sektor UMKM di tengah pandemi COVID-19 ini. Silakan, Pak, untuk memaparkan tentang tema. Ya, baik. Terima kasih Mas Eki dan pemirsa Klik TV dimanapun Anda berada. Terima kasih. Hari ini kita akan membahas satu tema yang menarik ya, yaitu terkait dengan bagaimana penguatan sektor UMKM di masa pandemi COVID-19 ini. Tentu kita menyadari betul bahwa saat ini dengan adanya pembatasan sosial berskala besar yang dikeluarkan oleh pemerintah, sejak 2 bulan terakhir ini kita mengalami semacam guncangan ekonomi, meskipun belum besar, tetapi saya melihat ada penurunan, ada tren penurunan dari sisi ekonomi kita. Nah, kalau kita melihat masalah yang kita hadapi saat ini seperti mirip dengan kejadian di tahun 1998. Meskipun saat ini penyebabnya itu adalah virus ya. Jadi virus ini yang melumpuhkan kegiatan ekonomi. Kalau 98 itu kita pernah mengalami guncangan juga, krisis moneter, tetapi ada satu sisi yang masih bisa kita pertahankan, yaitu UMKM. Nah, kenapa? Ya karena waktu itu
UMKM masih bisa beraktivitas tidak seperti sekarang ini. Nah, kemudian sama di tahun 2009 kita juga mengalami guncangan, satu-satunya yang berhasil lolos dari guncangan ekonomi kita di tahun 2009, 2008, 2009 itu juga sektor UMKM. Jadi untuk saat ini seharusnya menurut saya pemerintah harus melakukan perhatian lebih kepada sektor UMKM. Ya, jadi kenapa? Karena pertama sejak COVID-19 ini kita tadi saya katakan bahwa kita mengalami tren penurunan ekonomi, kemudian di sisi lain terjadi inflasi dan saat ini juga PHK juga sudah menghantui kita karena kita lihat sudah terjadi PHK di beberapa perusahaan karena tidak kemampuan cash flow perusahaan untuk menggaji karyawan dan sebagainya. Akhirnya terjadi PHK besar-besaran dan ini kita harus aware betul kalau pandemi ini sampai bulan Juni ini akan sangat berbahaya sekali. Kita akan masuk ke dasar jurang guncangan ekonomi yang sangat luar biasa dan itu juga disampaikan dalam konferensi pers oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa kalau pandemi ini sampai bulan Juli maka kita akan minus di angka 4%, ya minus ya ekonomi kita dan ini sangat berbahaya. Nah, dan UMKM ini karena dia satu-satunya yang berhasil lolos di dua krisis moneter yang kita lalui selama ini, maka saya berharap kepada pemerintah tentu harus menguatkan koordinasinya mulai pemerintah pusat sampai daerah. Ya, kenapa? Karena UMKM ini bisa kita katakan sebagai pencipta lapangan kerja. Ya, 97% lapangan kerja kita itu diperoleh dari sektor UMKM. Ya. Yang kedua, kenapa UMKM ini perlu mendapat perhatian lebih? 60% ekonomi negara kita itu ditopang oleh sektor UMKM. Nah, oleh karena itu, menurut saya UMKM itu penting untuk meningkatkan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi, khususnya di masa pandemi ini. Nah, sayangnya selama ini pemerintah ya kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa karena sudah terlanjur. Pemerintah terlalu fokus penganggarannya lebih banyak ke infrastruktur dan pertahanan dan lain sebagainya. Ya, padahal menurut saya infrastruktur itu tidak menciptakan lapangan kerja dalam jangka waktu yang panjang. Jadi infrastruktur dibangun tapi sustainability-nya tidak ada karena dia tidak mampu menciptakan lapangan kerja. Beda dengan UMKM. Ya. Yang kedua, pemerintah hampir saya katakan untuk dropping pendanaan sektor perbankan itu diarahkan semua ke usaha-usaha besar gitu. Jadi kita punya usaha-usaha mikro kecil dan menengah ini kan kasihan gitu, tidak mendapat perhatian lebih. Kalau Anda buka data itu hampir pembiayaan perbankan itu apalagi bank plat merah itu diarahkan semua ke jenis usaha besar gitu. Nggak ada untuk usaha mikro kecil. Ada tapi sedikit sekali perhatiannya. Seharusnya ini yang lebih ditingkatkan, pendanaan-pendanaan untuk sektor UMKM itu lebih ditingkatkan lagi. Dan kemudahan untuk mengakses permodalan, khususnya UMKM mendapatkan keringanan dan sebagainya, itu harusnya pemerintah hadir di situ. Ya. Dan itulah yang menjadi problem kita hari ini. Oleh karena itu, kenapa saya berharap sekali sektor UMKM ini bisa lebih ditingkatkan, perhatian pemerintah, pusat dan daerah harus memperhatikan ini karena satu-satunya salah satu pegangan kita
untuk untuk tidak terlalu mengalami guncangan ekonomi, kita harus memperhatikan UMKM kita, khususnya industri pengolahan ya. Industri pengolahan UMKM itu perlu ditingkatkan, dan tadi saya bilang sektor perbankan juga kalau bisa yang bank-bank plat merah itu perhatiannya juga lebih banyak ke sektor UMKM. Saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan. Yang jelas pada intinya bahwa mengapa sektor UMKM ini penting, karena tadi 60% ekonomi kita ditopang oleh sektor UMKM, dan UMKM lah yang banyak membuka lapangan kerja. Ya itu, di mana pemerintah saat ini sudah tidak lagi membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi masyarakat kecil gitu yang kena PHK dan sebagainya. Ya, saya kira itu dulu, Mas Eki. Baik, Pak. Kita ketahui bersama nih, saya langsung masuk kepada pernyataan Bapak tadi bahwa krisis moneter tahun 98 dan krisis global 2008 atau 2009 lah itu, UMKM itu bisa menjadi penopang perekonomian Indonesia pada waktu itu. Nah, kira-kira untuk saat ini, kira-kira UMKM ini bisa selamat nggak Pak seperti dua krisis sebelumnya itu? Bagaimana Pak? Ya, karena saya melihat mudah-mudahan pandemi ini berakhir di Juni. Itu harapan Bapak Presiden dalam konferensi persnya mengatakan kalau bisa pandemi ini sudah berakhir ya, dan itu ditekankan kepada seluruh kementerian pada bulan Juni ini. Dan kalau selamat tidak selamat tergantung kondisi saat ini. Kita belum, masalahnya ini yang menjadi masalah, tidak ada yang bisa memprediksi kapan COVID ini berakhir, pandemi COVID-19 ini berakhir. Nah, kalau seandainya ada yang bisa menjamin bahwa COVID ini berakhir di bulan Juni, insya Allah kita sektor UMKM kita akan hidup kembali dan lebih meningkat lagi gitu, membuka lapangan kerja, dan geliat ekonomi masyarakat kecil menengah itu akan hidup lagi. Jadi tergantung kondisinya, Mas Eki. Kalau pandeminya cepat berakhir, ya insya Allah kita akan bisa lalu ini secara bersama gitu. Baik Pak. Ya. Berarti UMKM ini kan belum bisa dipastikan karena tidak ada kepastian ya Pak. Kepastian akan berakhirnya COVID ini gitu. Ya, beda dengan 1998-2009 itu kan penyebabnya bukan virus kan gitu. Ya, jadi karena musuh kita saat ini tidak terlihat, ya dalam artian virus, dan virus ini masih menyebar terus, ya kita belum bisa berprediksi. Beda pada krisis global tahun 2008-2009 yang penyebabnya bukan virus, itu yang membedakan. Jadi saya katakan bahwa kalau pandemi ini berakhir, itu segera berakhir, maka insya Allah kita akan melalui ini. Tapi satu-satunya pertahanan kita saat ini yang harus kita hidupkan, termasuk juga ini untuk pemerintah, ya harus memperhatikan UMKM kita saat ini. Artinya bahwa dilonggarkan sedikit untuk pelaku UMKM, misalnya dari sisi keringanan pajak, bantuan permodalan, dan sebagainya. Hal itu saja yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Dan memastikan itu, karena banyak juga pernyataan Presiden itu yang tidak jarang ketika pelaku UMKM itu mengakses ke perbankan misalnya, atau ke pihak yang diperintahkan langsung oleh kementerian, itu juga
banyak mengalami masalah gitu. Artinya koordinasinya tidak jalan. Jadi harus dipastikan juga koordinasi ini untuk mendukung tetap hidupnya UMKM kita. Gitu. Nah, berkaitan dengan apa tadi Pak, apa namanya, kelonggaran yang diberi oleh pemerintah terhadap pelaku UMKM, kalau tidak salah beberapa hari yang lalu itu Menteri Sri Mulyani menerbitkan PMK nomor 44 tahun 2020, yaitu tentang memberi kebebasan dari apa namanya, memberi kebebasan kepada UMKM dari pajak final selama 6 bulan. Nah, itu Ya, salah satu upaya konkret ya dari pemerintah gitu, Pak. Iya, betul. Tetapi perlu kita ketahui, Mas Feki, bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, dalam hal ini disampaikan langsung oleh Ibu Sri Mulyani, itu bagus menurut saya, sudah pro UMKM untuk jangka waktu yang pendek. Tetapi untuk jangka waktu yang lama, itu saya tidak terlalu tidak terlalu sepakat begitu, karena sampai kapan kita akan menggelontorkan dana sekian triliun itu untuk pelaku UMKM ini kalau istilahnya pandemi ini tidak berakhir gitu. Jadi untuk jangka waktu pendek itu bagus ya, kebijakan itu bagus, tapi tidak bagus untuk jangka waktu yang lama karena menurut saya fokus pemerintah itu masih terbagi-bagi begitu. Seperti yang kita ketahui, misalnya infrastruktur juga masih jalan, pembangunan ibu kota juga masih jalan. Harusnya itu kan bisa ditarik anggarannya, fokus untuk menghidupkan si UMKM ini. Bagaimana dari usaha kecil naik menjadi mikro, mikro menjadi menengah, menengah menjadi besar, sehingga tumbuhlah ekonomi kita dari sektor UMKM itu, dan kita berharap pembukaan lapangan kerja yang banyak ya dari sektor UMKM begitu. Oke, baik. Tapi kalau kira-kira Pak, ini kan semua dampak dari COVID ini kan peran pemerintah itu sangat luar biasa gitu terhadap, termasuk khususnya dalam ekonomi ini. Selain pemberian kebebasan pajak bagi UMKM, kira-kira apa yang harus dilakukan atau kelonggaran apa yang harus diberikan pemerintah kepada pelaku UMKM itu sendiri, Pak? Mungkin secara tahap-tahapannya itu, supaya kita pemirsa di rumah itu bisa memahami dalam mengerti situasi UMKM saat ini. Kira-kira bagaimana, Pak? Ya, pertama mungkin saya ingin menyampaikan bahwa harus melonggarkan aktivitas UMKM kita sedikit itu. Harus ruang itu terbuka. Karena kalau disamakan misalnya PSBB pokoknya semuanya stop gitu, nggak boleh. Nah, harusnya PSBB yang diperbolehkan selain tenaga medis dan yang lain-lain juga yang diperbolehkan itu adalah aktivitas UMKM ya, dan tapi harus diatur regulasinya gitu loh. Karena tidak semua, kalau misalnya ada yang bilang kan bisa online coach, saya bilang tidak semua UMKM itu bisa online. Bagaimana yang usaha yang masih kecil gitu. Kalau yang usaha besar ya mungkin bisa. Jadi tinggal bikin storytelling. Kan di Facebook sekarang sudah bisa live stream, menampilkan produknya dan sebagainya. Lalu dipesanlah barang itu lalu ditransfer. Itu tidak semua UMKM bisa seperti itu. Artinya masih banyak yang memang harus jualan secara langsung begitu. Ya. Oke. Ini terkait dengan untuk membantu kelancaran pelaku UMKM. Menurut Pak Basri sendiri, kira-kira kita masyarakat pada umumnya gitu,
apa yang harus kita lakukan untuk membantu para pelaku UMKM itu bisa menjalankan usahanya dengan baik gitu, dengan seperti biasanya. Kira-kira kita sebagai masyarakat umum lah, apa yang harus kita tindakan apa yang harus kita lakukan? Apa misalkan harus beli ke warung atau seperti apa? Ya, ya, makasih Mas Rifki. Jadi pertama pemerintah harus memediasi UMKM kita untuk join bersama dengan kondisi hari ini. Misalnya pemerintah melakukan semacam mengasramakan tenaga medis gitu di hotel misalnya, kayak di Jakarta kan, ya pemerintah kan bisa menyediakan makanan, menyediakan minuman, menyediakan kue-kue gitu, sarapan itu dari produk UMKM kan bisa begitu. Ya, Anda bisa bayangkan kalau semua Pemda melakukan servis yang baik kepada tenaga medis dengan menggunakan produk UMKM, itu luar biasa. Ya. Selain itu misalnya ya yang kita ketahui sekarang ini misalnya masker gitu. Nah, masker ini kan dibuat oleh pelaku UMKM gitu loh. Harusnya semua masker itu pengadaannya ditender oleh pelaku UMKM supaya mereka hidup. Ya, karena tidak ada jalan lain supaya nafas usahanya itu tetap lanjut gitu loh. Karena kalau tidak mereka bisa memecat para karyawannya gitu karena ketidakmampuan cash flow ya gitu. Restoran-restoran ya kan bisa join dengan pemerintah daerah gitu. Bagaimana kemudian menyediakan makanan dan sebagainya supaya mereka tetap hidup, jalan aktivitas ekonominya untuk menggaji karyawannya. Saat ini satpamnya, mulai satpam, resepsionnya sampai yang lain-lain itu semuanya dipecat semua. Kenapa dipecat? Karena nggak ada lagi duit ini. Selalu mau kasih THR, duit keluar, nggak ada yang masuk gitu. Nah, harusnya pemasukan UMKM itu diperoleh dari aktivitas yang dikelola oleh pemerintah saat ini. Dalam hal ini misalnya pandemi ini, kalau kata Prof. Reynald Kasali, kita harus melihat pandemi ini semacam ada jendela opportunity yang bisa kita manfaatkan gitu, seperti itu. Kemarin itu kan Pak ada kebijakan pemerintah tentang restrukturisasi. Itu seberapa? Restrukturisasi. Itu kebijakan itu udah tepat sekali dan atau bagaimana dan bagaimana sih efektivitasnya terhadap keberlangsungan UMKM itu? Ya, sebenarnya mungkin menurut pemerintah itu sudah efektif ya, karena dengan mengeluarkan kebijakan seperti itu. Tetapi kan lagi-lagi, Mas Eki, itu masalahnya itu kita di Indonesia selalu apa yang dikeluarkan oleh pusat itu fakta di lapangannya berbeda gitu. Karena banyak masyarakat yang belum bisa mengakses itu karena mungkin minim pengetahuan atau memang nggak tahu informasinya dan lain sebagainya. Saya tidak jarang bawakan materi seminar akhir-akhir ini di online, itu banyak yang bertanya, Coach bagaimana cara mengaksesnya? Lalu saya bilang, ya kamu harus datang langsung ke pembiayaannya, misalnya KUR gitu kan. Nah, masih banyak juga. Jadi kemudian juga misalnya bantuan-bantuan itu kan mungkin efektif menurut pemerintah, tapi saat ini kan fakta di lapangannya masih banyak yang belum bisa mengakses itu. Ya, jadi seperti itu. Ya, Mas Kiki. Oke, Coach. Selanjutnya kira-kira pemerintah ini kita ini sebenarnya menghadapi sesuatu yang tidak menentukan, Coach ya. Nasib UMKM itu setengah-tengah gitu. Ibaratnya sebenarnya bisa saya katakan UMKM itu tidak mati, hanya saja lagi sepi aja. Kira-kira begitu nggak sih untuk saat ini, Coach? Lebih tepatnya
eh, ya mungkin di sini saya bisa mengatakan bahwa ada kelonggaran yang diberikan khusus untuk pelaku UMKM. Dan kelonggaran itu harus tepat sasaran. Misalnya restrukturisasi tadi kredit dan sebagainya itu harus sasarannya langsung gitu, masuk di rekening mereka. Tidak lagi datang ke bank menanyakan bla 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 bla. Artinya pemerintah pusat sudah punya data ini orangnya, nah, langsung bisa diterima gitu. Ya, dan lain-lain sebagainya. Jadi untuk saat ini UMKM kita masih, menurut saya masih bisa beraktivitas karena kita lihat sendiri kan di sosial media kan masih banyak teman-teman yang masih bisa jualan online dan sebagainya. Nah, yang masalahnya ini adalah tidak semua UMKM itu kan tadi saya katakan bisa melalui online. Mereka juga kadang-kadang butuh harus jualan langsung gitu. Jadi harus dilonggarkan sedikit. Makanya kalau kita ingin kembali ke awal gitu, saya kira betul pemerintah sudah melakukan pembatasan sosial berskala besar. Kita tunggu ini, apalagi khusus di Makassar, ini kan 14 hari. Mungkin di seluruh Indonesia juga seperti itu. Ya, jadi kita juga berharap agar masyarakat juga tertib gitu loh. Artinya kalau sudah ada kebijakan pemerintah tentang physical distancing ini, jaga jarak, pakai masker dan sebagainya, ya kita harus patuhi supaya ini cepat selesai gitu. Gitu. Oke. Ya. Luar biasa sekali nih Pak pemaparannya diskusi kita pada sore hari ini. Kira-kira saya cuman ingin dalam diskusi kita itu setidaknya ada sisi edukasi yang bisa diambil oleh pemirsa di rumah itu terkait pengetahuan mereka tentang UMKM itu. Kira-kira menurut coach sendiri bagaimana sih antisipasi pada skenario terbaik gitu loh. Maaf, skenario terburuk. Jika ada skenario terburuk, kira-kira bagaimana antisipasinya itu? Kira-kira coach. Ini hanya pandangannya. Kira-kira bagaimana? Ya, yang pertama tentu teman-teman pelaku UMKM harus lebih kreatif dan inovatif gitu ya. Tidak monoton dalam artian bahwa misalnya dengan adanya pembatasan sosial berskala besar ini, kita berharap aktivitas ekonomi UMKM itu tidak mati. Ya, kan masih bisa juga online meskipun tadi saya katakan masih ada beberapa UMKM kita yang tidak bisa semuanya harus online, harus jualan langsung. Jadi yang perlu dilakukan oleh pelaku UMKM itu meningkatkan kreativitas dan inovasinya. Misalnya memanfaatkan digitalisasi untuk keperluan promosi-promosi produk UMKM gitu. Jadi teknologi saat ini kan udah luar biasa ya, 4.0 gitu. Kita sudah bisa jualan live ya melalui Facebook, melalui Instagram, WhatsApp, Facebook Ads, dan lain sebagainya. Ini harus dimanfaatkan. Misalnya kalau Anda pelaku UMKM bergerak di bidang hijab, ya tidak usah menunggu pembelinya secara langsung datang ke toko, tapi harus memanfaatkan digital itu secara maksimal. Anda yang jualan-jualan kue begitu, ya harus kreatif gitu, melakukan promosi, storytelling, apalagi ya, testimoni dan sebagainya kepada pelanggan agar produknya lebih diminati dan sebagainya. Dan ya, dan ini saya berharap sebenarnya Mas Eki, ini pandemi cepat berakhir karena kalau tidak ya jangankan UMKM, usaha besar skala seperti KFC aja udah beberapa gerainya udah tutup loh itu. Jadi
eh, memang membahayakan sekali pandemi COVID-19 ini karena bukan bukan cuma usaha besar yang dimatikan, yang UMKM kita juga akan mati kalau lama-lama seperti ini. Jadi oleh karena itu koordinasi pemerintah pusat dan daerah itu harus sejalan. Regulasinya itu benar-benar full memperhatikan UMKM kita. Tunda dulu itu infrastruktur pemindahan ibu kota, fokus di sini dulu. Ya itu menurut saya. Jadi saya berharap pandemi ini segera berakhir dan kita bisa kembali normal lagi. Oke, siap Coach. Coach, ini ada pertanyaan ini dari pemirsa di rumah melalui Facebook Live. Dia ingin menanyakan, pertanyaan ini datang dari Mas Wandi di rumah katanya. Menurut data Dinas Koperasi dan UMKM Sulawesi Selatan hingga Jumat itu ada 3.022 pelaku UMKM stop produksi akibat tekanan ekonomi yang ditimbulkan oleh COVID-19 ini. Nah, menurut Coach, kira-kira langkah yang tepat yang harus dilakukan Pemprov Sulawesi Selatan agar UMKM ini tidak gulung tikar, bagaimana itu Coach? Ya, tadi saya bilang tentu pemerintah harus memperhatikan betul itu, punya data mana yang skala kecil, mana yang skala mikro, mana yang skala menengah, mana yang skala besar, sehingga perlakuannya juga bisa kita bedakan. Ya, kalau masih kecil-kecil, mungkin kita bisa buatkan semacam fokus grup begitu, di mana seluruh produk UMKM ada di dalam, lalu kita joinkan investor dari berbagai negara, misalnya mereka butuh apa, misalnya butuh kopi, ya kita panggilkan investor kopi gitu. Kalau butuh kopi, oh butuh ini, misalnya jahe, ya kita cari pelaku UMKM yang bergerak di bidang itu. Jadi pemerintah itu tidak repot sebenarnya, hanya memediasi. Selain memberikan bantuan permodalan, memediasi, membantu mencarikan investor, memberikan pelanggan yang lebih banyak, ya jadi membuatkan semacam wadah begitu, sehingga UMKM kita itu bisa tetap hidup. Misalnya kayak sekarang lagi bulan puasa ini, ya itu data yang 3.000 itu masukkan ke dalam sistem, ya buatkan semacam WhatsApp group atau apa bisnis dan sebagainya. Nah, kalau bisa berapa jumlah penduduk di Sulawesi Selatan? Masukkan semua di dalam situ. Nah, setiap mau buka puasa atau yang lain, promosikan produk mereka. Nah, kalau mereka misalnya suka ini, tinggalkan diantarkan gitu, sehingga aktivitas ekonomi mereka tetap jalan dan hidup gitu. Ya, seperti itu Mas Eki. Oke. Ya, itu salah satunya saja ya. Ya. Salah satunya tindakannya. Selanjutnya, Coach, ini ada pemirsa juga yang mengirim pesan ini bertanya. Dia ingin menanyakan terkait Perpu yang diterbitkan oleh pemerintah kemarin itu. Dia ingin menanyakan bagaimana dengan isi Perpu yang menyangkut pajak bagi toko-toko online atau toko virtual. Ini juga dampaknya akan seperti apa kira-kira Coach dengan Perpu itu? Terus khususnya UMKM ya. Ya, terkait dengan pajak online itu, sebenarnya ya itu kan baru efektif berlaku tahun-tahun kemarin karena baru digodok, karena banyak teman-teman UMKM itu juga saya ikuti perkembangannya. Banyak teman-teman UMKM juga mengeluh gitu, pajak yang jualan langsung dan tidak langsung kok yang jualan langsung itu lebih banyak pajaknya daripada jualan online. Padahal yang jualan online itu mereka hanya berkuar-kuar di media dan tiap bulan itu mereka bisa omsetnya sampai 500 juta, 250 juta hanya jualan alat-alat kopi misalnya dan sebagainya. Tapi mereka nggak kena pajak gitu. Nah, jadi sekarang pemerintah itu juga memberlakukan pajak online itu.
Nah, saya kira menurut saya bagus gitu, karena ya masa pengusaha nggak bayar pajak gimana sih, gitu kan. Jadi eh, kita pelaku UMKM ya juga harus taat aturan gitu. Tidak bisa juga selalu kita banyak diberikan bantuan oleh pemerintah, tetapi kita tidak memberikan kontribusi pada APBN negara kita. Jadi menurut saya untuk pajak online itu ya sambil jalankan itu akan dievaluasi lagi, ya. Tapi menurut saya itu bagus gitu, karena agar tercipta keadilan ekonomi di lini UMKM kita. Ya, Mas Eki. Luar biasa sekali Coach diskusi kita sore hari ini. Sudah 40 menit berjalan kita diskusi sore hari ini. Luar biasa ini. Luar biasa, tidak terasa ya Coach ya. Ya. Banyak poin-poin yang pemirsa di rumah, banyak poin-poin yang disampaikan oleh Coach Basri Basir. Mungkin pemirsa di rumah bisa mempelajari atau mengerti atas apa yang telah dipaparkan oleh Coach Basri pada sore hari ini. Coach, karena sudah berhujung pada waktu, mungkin kita harus menutup dialog kita pada sore hari ini. Mungkin banyak sekali informasi-informasi baru yang perlu diketahui oleh pemirsa terkait dengan penguatan UMKM di suasana COVID-19 ini. Nah, sebelum saya tutup, Coach, saya coba minta statement closing itu terkait dengan penguatan sektor UMKM di tengah pandemi COVID-19 ini. Supaya pemirsa di rumah juga bisa mengingat, mereview apa saja yang harus kita lakukan atau yang harus kita kerjakan dalam membantu pelaku UMKM itu dalam situasi COVID-19 ini. Silakan, Coach. Ya, terima kasih Mas Eki. Jadi di sesi terakhir ini saya ingin menyampaikan bahwa memang masa-masa ini agak-agak sulit gitu, karena terapi melakukan terapi pemulihan ekonominya berbeda dengan tahun 98, di mana UMKM itu masih bisa kita kendalikan dengan baik, dan tahun 2009 waktu terjadi resesi global. Berbeda dengan kali ini karena yang kita hadapi ini adalah musuh yang tidak nyata, virus itu ya, dan belum ada seorang pun yang bisa memprediksi kapan pandemi ini berakhir. Nah, yang bisa kita lakukan hanya memberikan perhatian lebih kepada sektor UMKM ini, dalam artian pemerintah pusat dan daerah harus menguatkan koordinasi dan regulasi untuk kemudahan pelaku-pelaku UMKM. Karena kenapa? Tadi saya katakan bahwa 97% lapangan kerja di Indonesia itu dihasilkan oleh UMKM. Kemudian 60% ekonomi negara kita itu ditopang dari sektor UMKM. Jadi cukup besar loh kontribusinya UMKM kita. Nah, sementara perhatian pemerintah ya tidak sebesar kontribusinya gitu. Jadi perlu pemerintah juga memberikan kontribusi yang lebih tinggi kepada sektor UMKM. Jangan yang diurusi semua yang usaha-usaha besar gitu. Ya, jadi istilahnya UMKM kita ini perlu dihidupkan. Dan oleh karena penjelasan tadi itu, saya ingin menyampaikan bahwa penting untuk meningkatkan tenaga kerja, karena saat ini banyak karyawan kita mengalami PHK, sehingga kalau UMKM ini bisa bertahan, kita dapat mengakomodir mereka untuk masuk di sektor UMKM. Nah, terutama pemerintah harus fokus punya data tentang yang mana usaha kecil yang berpotensi dinaikkan menjadi usaha mikro, dan mana usaha mikro yang berpotensi dinaikkan statusnya menjadi usaha menengah, dan mana usaha menengah yang kira-kira bisa dinaikkan statusnya menjadi usaha besar gitu. Jadi fokus pemerintah di situ. Dan
kita ini masyarakat harus ya mendukung UMKM kita juga. Jangan pro terhadap jiwanya di mulutnya mendukung UMKM tapi nggak mau beli produk UMKM, itu juga masalah kan. Banyak di kita ini yang sebagian suka dengan produk luar negeri gitu, nggak suka. Misalnya sepatunya aja nggak mau bikinan dari pelaku UMKM kita, dia maunya harus dibeli di Perancis, di Eropa gitu. Nah, itu juga menjadi masalah gitu. Nah, jadi maskernya nggak mau buatan dalam negeri, maskernya mau yang di luar negeri, itu juga masalah. Jadi selain pemerintah, kita juga harus pro terhadap produk UMKM kita. Jadi itu ya, itu closing statement dari saya, Mas Eki. Mudah-mudahan bermanfaat, dan saya kira jika ada yang ingin lebih lanjut diskusi ya bolehlah nanti share untuk kontak saya seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Coach, luar biasa atas diskusi kita pada sore hari ini, dialog kita sore hari ini, walaupun hanya melalui virtual tanpa bertatap muka ya Coach ya. Ya. Terima kasih banyak, pertama atas waktunya, kedua atas ilmunya Coach. Semoga apa yang kita paparkan pada sore hari ini bisa memberikan sedikit manfaat bagi pemirsa di rumah. Baik, terima kasih. Terima kasih Coach, selamat sore. Semoga selamat menunaikan ibadah puasa. Ya, terima kasih pemirsa, untuk Klik TV juga. Terima kasih Klik TV. Ya, sudah memberikan ruang. Ini saya kira bagus untuk teman-teman yang butuh informasi, ya terus menjadi sang pencerah di tengah pandemi COVID-19 ini. Baik, ya. Coach, terima kasih ya. Pemirsa di rumah, terima kasih telah menyaksikan acara kami pada sore hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberi pencerahan bagi pemirsa di rumah. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.